Mari kita buka Kejadian pasal 1 ayat 27. Mari kita baca bersama-sama Kejadian pasal 1 ayat 27, 1, 2, 3. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kalau kita mengingat yang minggu lalu, kita sudah sama-sama sepakat bahwa gambar dan rupa Allah ini bukan masalah fisik. Kalau John Calvin lebih banyak menekankan kepada gambar dan rupa Allah itu ada dalam soul, dalam jiwa. Tetapi Karl Barth dan juga yang kita akan lebih banyak membahas, gambar dan rupa Allah itu lebih menekankan pada relasi. Maka dari itu kita hari ini dalam aplikasinya akan membahas ada 3 poin besar yang bisa jadi aplikasi dari doktrin ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai keadilan. Bagaimana gambar dan rupa Allah, kita yang sudah belajar, semua manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, kita menerapkannya dalam keadilan. Kemudian yang kedua, ini isu yang mungkin akan jadi banyak diskusi, isu gender, mengenai peran wanita. Karena bukunya memang banyak membahas ini, buku yang jadi bahan, Paul David Tripp, itu banyak membahas mengenai gender perempuan dan perannya sebagai gambar dan rupa Allah, baik di sosial, baik juga di gereja. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai respek atau rasa hormat kepada semua manusia. Jadi dari 3 poin besar ini, nanti baru kita akan lihat semua ternyata mengarah kepada salib. Dan di tiap poin nanti kita akan menyinggung soal ya Kristus sebagai gambar rupa Allah yang sejati itu bagaimana. Yang pertama, kalau kita sadar bahwa semua manusia itu diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, maka tema keadilan itu seharusnya jadi tema yang sentral, harusnya menjadi tema yang penting yang kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lihat di Alkitab, Alkitab juga menekankan tema keadilan ini begitu penting, begitu banyak dibahas dalam Alkitab. Seorang yang berdosa, mau suku apapun, mau usia berapapun, mau gendernya apapun, itu harus menerima hukuman yang sama, yaitu ya binasa, mati kekal. Tetapi juga ketika Kristus menebus, Kristus yang memang waktu dia dilahirkan, memang ada sukunya, suku Yehuda dari orang Ibrani. Tetapi dia ketika mati itu tidak untuk hanya suku Ibrani aja, tetapi untuk semua orang. Nah, maka ada tema-tema keadilan di sini. Orang yang berdosa harus menerima murka Tuhan. Tetapi Tuhan yang menunjukkan kasih-Nya itu juga menunjukkan kasih kepada orang dari berbagai macam latar belakang, suku dan juga ras dan banyak hal. Nah, di sini kita juga melihat kalau kita kembali ke Kejadian pasal 9 ayat 6, coba kita baca. Kejadian pasal 9 ayat 6 dikatakan, siapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia. Sebab menurut gambar Allah manusia dijadikan. Jadi dari sini kita bisa lihat, kita mau membunuh orang siapapun itu adalah mematikan gambar dan rupa Allah. Begitu pula sebaliknya, kita mau menunjukkan kasih kepada seorang siapapun itu juga menunjukkan kasih kepada gambar dan rupa Allah. Nah, di sini yang menarik, terkadang uniknya kita di GRI Cikarang ini kan banyak suku dan ras kan. Kalau banyak suku dan ras ini tampaknya lebih baik lah, kita bisa berkomunikasi, bisa saling mengasihi, bisa bergurau bersama, bahkan mungkin saling menghina dengan cukup rasis saja kita nggak merasa tersinggung. Karena sudah, ya kita ini sama-sama satu gereja, satu tubuh Kristus, satu saudara, itu masih umum. Tapi kalau kita yang lahir di satu tradisi tertentu, saya misalnya di tradisi Chinese, itu masih ada nilai-nilai yang diterapkan, yang diajarkan kepada saya dari kakek nenek saya, dari papa saya, kemudian teruskan ke saya, yang menekankan seakan-akan suku saya, suku Chinese, itu suku yang lebih superior daripada suku yang lain. Selalu ada nilai-nilai yang mengatakan, ya orang Chinese itu kan jalan pergi dari Cina, kemudian ke tanah yang asing, kemudian waktu perjalanan juga ngelewatin badai, kelaparan, di tanah yang asing harus berjuang, dan ternyata bisa berjuang, ternyata bisa justru lebih rajin, lebih pandai, lebih sukses daripada
ya orang yang ada di sana. Maka kita ini lebih pintar. Sampai seakan-akan mengatakan ya suku Chinese itu, ya ini salah ya, jangan dianggap benar. Mengatakan suku Chinese itu suku yang terpintar, termaju di dunia ini. Tapi karena papa saya Kristen mengatakan, ya mungkin sedikit lebih, cuman satu tingkat lah, lebih tidak pintar dari orang Israel. Karena menganggap ya Israel itu sukunya Tuhan Yesus. Jadi mengatakan suku-suku yang lain itu rasanya rendah. Dan akhirnya itu kan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika mau berdagang atau ketika kita mau belanja aja di pasar, apa yang kita lihat pertama kali? Kalau saya yang sudah dapat nilai-nilai itu, yang saya cari pertama kali, orang yang wajahnya sama kayak saya di pasar, untuk saya belanja. Rasanya ada sugesti kalau orang itu lebih bisa dipercaya. Padahal kan tidak selalu seperti itu. Atau kalau ketika berargumen, karena saya sudah mengatakan suku saya ini lebih tinggi, kemudian saya berargumen dalam satu, atau kalau enggak dalam satu debat, nonton debat aja. Kita punya penilaian, bukan berdasarkan argumennya orang, tapi berdasarkan bagaimana wajah, bagaimana bentuk tubuh orang yang menyampaikan argumen itu. Kalau warna kulitnya yang menyampaikan argumen berbeda dengan saya, sedangkan yang satu, warna kulitnya sama dengan saya, argumennya sebenarnya lebih betul yang beda dengan saya, rasanya kita kok tetap lebih condong percaya sama yang warna kulitnya sama dengan saya. Nah, itu kan menunjukkan ketidakadilan sebenarnya. Kita sudah punya sistem nilai dalam diri kita kalau ya tidak semua orang itu punya harga, punya nilai yang sama. Karena warna kulit, karena ya dikit banyaknya pigmen yang ada dalam tubuh. Nah ini jadi sesuatu yang kita yang sudah belajar, semua manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Sebenarnya kita sudah waktunya untuk nggak lagi melihat ras saya, keluarga saya, atau siapapun itu lebih unggul daripada yang lain. Karena semua diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Semua punya keunikan sendiri, punya panggilan sendiri yang Allah berikan kepada setiap suku, kepada setiap jenis manusia. Bahkan kita juga bisa belajar untuk melihat orang-orang yang terbatas mungkin secara IQ, ataupun mungkin berkebutuhan khusus sekalipun, itu pun juga kita nggak bisa nilai mereka sebagai punya nilai yang lebih rendah daripada kita. Tetap mereka adalah manusia. Tetap mereka adalah ya ciptaan Tuhan juga. Kemarin saya sempat lihat di YouTube ada seorang yang unik sih. Dia melihat Amerika kan sekarang sedang terbagi jadi dua. Antara ngomong soal aborsi ini. Nanti kita akan bahas juga di bagian yang kedua soal wanita. Soal aborsi kan terbelah jadi dua Amerika sekarang. Ada yang pro-life, itu yang mereka sangat-sangat anti terhadap aborsi, sedangkan yang satu pro-choice. Mereka sama-sama unjuk rasa pada waktu sama-sama demo. Tapi orang-orang yang pro-life itu orangnya ya lebih agama, menunjukkan simbol-simbol agama lah. Orangnya bajunya rapi, kemudian kalau demo juga nggak teriak-teriak, nggak anarki. Sedangkan yang satu, itu orang-orang yang pro-choice itu, ya tahu sendiri lah, kira-kira orang yang pro-LGBTQ, orang yang rambutnya warna-warni, sukanya teriak-teriak, ngomong, pokoknya, itu benar-benar kalau dibandingkan, itu benar-benar kelihatan sekali, beda sekali. Nah, kemudian kalau ditanya, ada satu pertanyaan yang menarik. Si pewawancara ini menanyai dua kelompok ini kan. Yang satu, dua-duanya pertanyaan yang sama. Tanyain, fetus itu apa? Janin itu apa? Yang pro-life itu langsung bilang, ya janin itu adalah manusia. Janin itu gambar dan rupa Allah. Itu manusia yang memang ya posisinya sekarang masih ada di rahim. Sedangkan yang pro-choice mengatakan, itu cuma kumpulan sel. Itu pun juga yang berani bilang gitu, cuma beberapa. Yang lain itu pada bingung, pada apa ya? Ya mereka ternyata memang tidak sepandai itu. Nah, kita bisa lihat janin sekalipun, meskipun itu tampaknya lemah, meskipun itu tampaknya benar-benar butuh sekali asupan dari orang tuanya, dari mamanya, tapi itu pun juga adalah gambar dan rupa Allah. Itu pun juga punya nilai, punya dignitas yang sama dengan kita yang hari ini sudah dewasa. Dan kalau sampai kita ikutin yang tadi, pro-choice, yang ngomong
janin itu cuma kumpulan sel. Iya sama aja, berarti kamu ngelihat orang yang sudah dewasa sekalipun kita ini juga kumpulan sel aja. Yang semakin jadi rumit aja, makanya bisa gerakannya lebih banyak. Tapi ya sama aja, kalau ngelihat sebagai kumpulan sel, kita nggak bisa melihat janin itu sebagai sesuatu yang berharga. Nah tapi, saya pun ketika mengatakan ini juga agak hati-hati, karena kita pun juga meskipun benci sama dosanya mereka yang LGBTQ, dan cara mereka berargumen, dan cara mereka berpendapat, itu memang semuanya dosa, semuanya salah. Tapi tetap kita juga mesti lihat, mereka juga gambar dan rupa Allah. Mereka pun juga, kalau gereja ada kesempatan untuk melayani mereka, kita tidak bisa menolak mereka sebagai gambar dan rupa Allah. Yang kita tolak adalah dosanya. Yang kita harus benar-benar lawan mereka adalah dosanya. Tapi tetap kita harus ingat, meskipun mereka begitu aneh, meskipun mereka begitu mau menekan gambaran rupa Allah, tapi kita yang sudah tahu, kita yang tahu mereka pun adalah dipelihara oleh Tuhan juga. Ya udah, kita tetap mesti memandang mereka sebagai gambar rupa Allah, tapi kita melawan mereka dalam dosanya. Kita perlu tegur mereka juga kalau ada di antara kita yang melakukan dosa LGBTQ itu. Mereka juga sama perlu Injil seperti kita. Nah, di sini kita bisa lihat Injil Kristus itu mati, dia menjadi imam besar, itu untuk segala suku. Kita lihat keadilan dari Injil dari Kristus. Kita akan temukan contohnya yang paling mudah itu di Ibrani pasal 5 ayat 10. Ibrani pasal 5 ayat 10, kemudian Ibrani pasal 7 ayat 3 sampai 6. Saya baca yang saya dulu, Ibrani pasal 5, kemudian Bapak Ibu pasal 7 ayat 3, dan nanti ayat 4 saya lagi, begitu seterusnya. Dan ia, Kristus, dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut aturan Melkisedek. Kemudian pasal 7 ayat 3, Bapak Ibu sekalian. Perhatikanlah betapa agungnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia yang justru memiliki janji-janji itu. Ya sudah. Nah kalau kita lihat ya soal satu tokoh Melkisedek ini mungkin nanti bisa jadi diskusi mungkin. Cuman saya lebih menekankan pada Melkisedek ini seorang imam besar, tapi dikatakan tidak berbapa dan usianya sudah sangat lanjut. Yang dikontraskan dengan imam besar dari keturunan Harun, Lewi. Nah, Yesus Kristus itu dikatakan sebagai imam besar yang melanjutkan dari Melkisedek. Nah, ini menunjukkan kalau keimaman Yesus Kristus itu jangkauannya lebih luas daripada sekedar keimamanan menurut Lewi, satu suku Lewi yang melayani bangsa Israel. Jadi, kalau imam-imam Lewi, imam-imam satu suku Lewi itu kan melayaninya bangsa Israel. Imam besar Lewi itu masuk bawa jubah efod, jubah yang mewakili ada 12 batu, itu mewakili tiap suku, simbol dari tiap suku untuk masuk tiap suku Israel. Untuk masuk, ya dia sebagai representatif dari bangsa Israel, dari tiap suku Israel untuk melayani Tuhan. Jadi imam besarnya Harun, imam besar Lewi, itu adalah imam untuk orang Yahudi saja, untuk 12 suku Yahudi saja. Nah, sedangkan Yesus Kristus, dia melampaui kesukuan. Dia melampaui 12 suku tadi. Yesus Kristus tidak membawa baju efod 12 suku untuk masuk menghadap Bapa.
Tetapi justru sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada para murid, pergi jadikan segala bangsa muridku. Maka ketika Yesus Kristus menjadi imam besar, naik ke surga, dia tidak membawa sukunya sendiri, suku Yehuda ataupun Lewi, ataupun Yahudi, Israel, tetapi dia membawa segala bangsa, menjadi wakil dari segala bangsa, menjadi wakil dari segala suku bangsa. Makanya dia juga nanti kita akan lihat adalah gambar Allah yang sempurna, yang tidak terikat oleh kesukuan. Imam besar yang tidak terikat oleh kesukuan. Nah, kalau kita lihat di sini Kristus saja, kita juga orang Indonesia dengan berbagai suku bangsa, kita juga dilayani oleh Kristus sebagai imam besar. Kemudian siapa kita mau melayani orang berdasarkan pilihan ras kita sendiri? Kita mau melayani, mau lebih mengasihi orang-orang yang kita anggap ya itu masih satu suku sama saya. Sedangkan Kristus sendiri, dia menjadi imam besar, juga melampaui suku itu. Berarti kita tidak sungguh-sungguh mengikuti Kristus kalau kita masih terjebak dalam keadilan yang rasis itu. Nah, disinilah kita yang sudah belajar sebagai gambar rupa Allah, meskipun kita memang ada dalam kondisi yang jatuh dalam dosa, makanya dunia yang jatuh dalam dosa itu susah sekali ngelihat gambar rupa Allah itu semua suku, semua gender, semua usia, itu sebagai gambar rupa Allah. Tetapi kita yang sudah ditebus oleh Kristus, kita yang sudah dilayani oleh imam besar yang seperti ini, harusnya kita punya pandangan yang berbeda. Kita sudah mulai bisa melihat, ya udah semua orang, suku apapun, bagaimanapun warna kulitnya, atau bentuk matanya, ya tadi sempat di rumah juga saya ada joke sedikit sama istri saya. Istri saya kan baru periksa mata, jadi dia dikasih obat tetes mata kan. Kalau tetes mata, ya kita saling netesin matanya lah. Saya netesin matanya istri saya, kan gampang, karena matanya ya lebih besar. Begitu giliran istri saya netesin saya, dia bilang, buka dong matanya. Saya kesal, ini sudah buka matanya. Ya itu lanjut sedikit. Jadi kalau kita lihat, orang berdasarkan bentuk wajah, bentuk atribut apapun lah, itu adalah keunikan yang Tuhan berikan. Justru itu bukan menjadi kelemahan, tapi itu jadi keindahan. Kalau kita bisa lihat Allah Tritunggal, itu kan punya, dalam tanda kutip kalau ngomong bentuk, itu kan juga berbeda-beda. Bapa dan Roh Kudus itu roh. Yesus Kristus itu berinkarnasi menjadi manusia, punya materi. Beda kan? Bentuknya aja beda. Kenapa kita sekarang yang sudah ditebus oleh Kristus, yang menyadari semua adalah gambar rupa Allah, kita mencari bentuk yang sama lagi. Itu sesuatu yang tidak baik, itu sesuatu yang tidak adil sebenarnya. Nah, maka di sini juga kalau kita sudah bisa melihat ini, kita akan mengaplikasikan dalam banyak sekali hal. Yang punya perusahaan misalnya, ataupun yang nanti cari partner kerja dan segala macam, itu kita bisa mulai lihat, ya memang soal ras itu salah satu dari beberapa penilaian, tapi ini tidak utama. Yang utama ya kita lihat orang ini benar-benar Tuhan kasih skill apa, Tuhan memang perlengkapi dia seperti apa. Dia memang punya karakter yang baik atau tidak. Karakter baik atau tidak, itu kan sebenarnya kadang kita balik lagi. Kadang kita menganggap suku tertentu punya karakter tertentu. Ya, awal-awal di sini saya juga memberi contoh, orang-orang yang di timur misalnya lebih belak-belakan, ataupun orang Batak juga lebih belak-belakan. Sedangkan orang Jawa itu tampaknya lebih halus, tapi kayaknya di belakang masih ada sesuatu yang lain. Kadang kita punya persepsi seperti itu kan. Ya memang Tuhan memang ciptakan tiap suku itu ada karakternya sendiri, ada keunikannya sendiri. Tapi kita juga nggak bisa lihat itu sebagai sesuatu yang menjadi kelemahan. Justru kita lihat, ya itulah indahnya gambar dan rupa Allah dalam keberagaman. Kita bisa menunjukkan keadilan. Nah, disinilah kalau Paul David Tripp itu mengatakan, ya ini konteksnya Amerika sih. Kalau konteks Amerika emang lebih keras lagi. Dia mengatakan biasanya kalau kita ngomong soal keadilan-keadilan yang lain, itu rata-rata orang di gereja itu akan ngomong, ya oke lah, keadilan ekonomi misalnya, keadilan politik misalnya, itu lebih mereka ngomong ya oke. Tapi begitu ngomong keadilan ras, mereka akan langsung, loh
Tapi bagaimana dengan mereka yang gini, selalu jadi susah. Nah, kalau kita di Indonesia juga ada banyak rasnya. Kita agak mirip dengan Amerika. Tapi ya kita yang sudah diterangi oleh firman Tuhan, belajarlah untuk bisa ngelihat, ya udahlah, ras itu adalah keunikan yang Tuhan berikan. Jangan jadikan itu sebagai sumber untuk kita menunjukkan ketidakadilan. Kita yang punya bawahan, ngelihatnya ras tertentu. Kinerjanya jelek, tapi karena rasnya satu ras sama kita lebih kasih bonus yang satu ras. Jangan gitu. Kita bisa lihat secara benar-benar objektif lah. Kalau berargumen ya kita belajar untuk melihat argumennya orang itu apa isinya, bukan orangnya. Kalau bekerja juga kita bisa lihat kinerjanya orang itu bagaimana, bukan ya berdasarkan sukunya tadi. Ini poin yang pertama, mengenai keadilan. Dan kalau kita lihat juga di Matius 23 misalnya, Matius 23, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu memberi persepuluhan dari min, adas, manis, dan jintan, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Hal-hal tersebut harus dilakukan tanpa mengabaikan yang lain. Jadi di sini penekanannya, Tuhan Yesus juga mengecam orang-orang ahli Taurat itu yang tidak menunjukkan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Ya tentu saja ahli Taurat, Farisi, itu mereka kalau ngomong soal keadilan terutama menyangkut kepada semua orang sebagai gambaran rupa Allah, mereka akan banyak saringannya, banyak pilih-pilihnya. Mereka yang non-Yahudi itu sudah pasti dianggap nggak perlu dapat belas kasihan, nggak perlu dapat keadilan yang sama seperti orang Yahudi, nggak perlu dapat kesetiaan dari Tuhan seperti orang Yahudi. Tapi juga mereka juga memperlakukan gender yang lain, wanita misalnya, itu juga agak-agak lebih ekstrim daripada apa yang Alkitab ajarkan. Nah, kita sekarang masuk dalam isu yang kedua mengenai gender sebagai gambar dan rupa Allah. Paul David Tripp ini memberikan contoh. Hari ini kalau kita lihat iklan, kita lihat itu entah iklan dari komputer, kita lihat Netflix, kita ke bioskop, ataupun kita lihat billboard, kebanyakan yang menampilkan tokoh yang diiklankan, pemeran iklannya itu wanita, biasanya apa yang ditampilkan? Mendekati atau bisa dibilang sudah sampai pada eksploitasi seksual. Objektifikasi wanita dianggap hanya sebagai ya objek iklan aja. Kebanyakan. Kalau yang menampilkan film-film yang ada wanitanya harus wanita yang cantik, seksi, dan ada adegan buka bajunya misalnya. Iklan-iklan juga kebanyakan ya lagi-lagi wanita yang wajahnya menarik, tubuhnya baik, kemudian untuk dianggap bisa menarik produk itu supaya bisa dijual. Kurang lebih seperti itu. Jadi orang-orang itu mulai melihat wanita, apalagi yang di generasi saya yang suka lihat film Disney, itu kebanyakan melihat wanita yang dianggap baik, dianggap sempurna, yaitu sesuai yang digambarkan dalam film itu. Cantik, rambut pirang, bertubuh ya cukup tinggi, bisa nyanyi kalau Disney, dan banyak halnya. Jadi seakan-akan ya udah nilainya wanita itu di sana. Padahal kita juga bisa lihat kembali lagi, apakah ini yang jadi nilai seorang wanita? Enggak kan? Kalau kita lihat tadi, nilai seorang manusia itu adalah berdasarkan gambar dan rupa Allah. Maka suku apapun, mau kaya, miskin, status ekonomi, apapun itu tetap gambar dan rupa Allah. Itu nilainya. Kalau kita mengejar yang di luar itu, kita akan kelelahan sendiri. Ada waktunya kita ketika masih muda bergumul cari uang, kita pingin supaya punya uang yang banyak. Kemudian kita merasa ya inilah nilai saya adalah jadi kaya raya. Begitu sudah sampai sana, kita juga akan kebingungan sendiri. Saya sudah kaya, lalu kok tetap masih ada yang kurang? Karena memang bukan di sana nilainya. Dan balik lagi, kalau yang wanita, kalau kita menilai diri berdasarkan objektifikasinya dunia hari ini,
itu juga akan bikin kita ya lelah sendiri. Yang ibu-ibu misalnya, istri saya juga sedang hamil kan, jadi tahu lah pergumulannya. Wanita sebelum menikah biasanya kan tubuhnya lebih langsing, lebih singset lah. Tapi begitu menikah, melahirkan, iya langsung nanti tubuhnya akan ya lebih melar lah kayak gitu. Kemudian kita menganggap ya nilai diri saya itu harus sesuai dengan yang Hollywood tampilkan tadi. Nilai diri saya harus cantik seperti tadi. Kalau yang gendut, kalau yang sudah melar semua, itu bukan nilai diri yang baik. Kita memegang itu kan akan jadi susah sekali untuk ibu-ibu yang sudah punya anak 2, 3, kemudian harus jadi singset kayak artis Hollywood lagi. Gimana? Kita akan langsung merasa ini nggak bisa, ini mustahil. Apakah Tuhan tidak adil kepada saya? Nah, maka dari itu, kita tidak bisa mensandarkan standar nilai kita berdasarkan apa yang dunia tawarkan. Tapi kita harus kembali lagi. Kita adalah gambar dan rupa Allah. Yang lebih penting daripada apa yang dunia tawarkan itu adalah Tuhan yang masih memberikan relasi kepada kita. Relasi dengan Tuhan secara vertikal, juga relasi dengan sesama kita. Kita yang masih punya keluarga, kita yang masih punya gereja, komunitas. Di gereja ini kan kita diterima, harusnya saling menerima. Itu tidak berdasarkan orang ini cantik atau tidak cantik kan. Kalau berdasarkan cantik atau tidak cantik saja, ya itu bukan gereja juga sebenarnya. Gereja yang mau menerima cuman orang-orang yang cantik-cantik aja, yang seperti model iklan, itu bukan gereja. Tetapi justru gereja itu adalah orang-orang yang mau menerima, orang yang apapun bagaimana bentuknya semuanya, itu bisa berelasi, tetap bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, jadi di sini Paul David Tripp mengatakan, ya inilah dunia menawarkan budaya pop, itu menawarkan penindasan terhadap perempuan sebenarnya, bukan peninggian terhadap perempuan. Nah, kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 27, itu kan Tuhan menciptakan sebagai gambar dan rupanya. Itu bukan pria saja, tetapi pria dan wanita kan. Di satu ayat yang sama. Kita perhatikan lagi, Kejadian 1 ayat 27. Ya, kita baca pelan-pelan bersama-sama 1, 2, 3. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita bisa lihat di sini, sebenarnya yang Alkitab katakan mengenai gender, pertama-tama, pria dan wanita itu punya nilai yang sama, dignitas yang sama, yaitu sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, tetapi kalau kita lihat di ayat yang selanjutnya, bukan berarti sama itu semuanya sama. Kita equal. Pakai. Equal, pria dan wanita. Tetapi bukan berarti karena equal semuanya persis sama. Kita baca Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 23. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 23 kita baca bergantian, saya terlebih dahulu. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, dan kepada segala binatang liar, tetapi baginya tidak dapati penolong yang sepadan dengan dia. Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu membawa dia kepada manusia itu.
Ya, jadi di sini kita bisa lihat Tuhan ciptakan pria dan wanita itu memang equal, emang sama secara nilai. Tapi di saat yang bersamaan juga ada perbedaan. Sama nilainya sebagai gambar dan rupa Allah, tetapi memiliki perbedaan. Perbedaannya apa? Ya peran, ordo. Ordo itu bukan berarti diskriminasi. Ordo itu menyatakan ya satu pribadi punya tugas tertentu, pribadi yang satunya punya tugas yang lain. Tetapi bukan berarti yang satu lebih besar daripada yang lain. Nah, dalam ordo memang ada kalanya, nanti kita akan lihat dalam Efesus pasal 5, ini lebih jelas pengaturan ordonya, lebih tertata. Tetapi yang berperan dalam peran tertentu, misalnya yang lebih banyak memerankan tugas sebagai penolong, itu bukan berarti lebih rendah daripada yang ditolong. Lagian penolong dan yang ditolong lebih kuat siapa sebenarnya? Ya, lebih kuat yang penolong kan biasanya. Tapi di sini kita bisa lihat semuanya itu dalam gambar dan rupa Allah. Secara status equal, sama. Tetapi di sini ada perbedaan. Maka di sini ada, saya kutip dari Robert Latham, seorang teolog. Itu mengatakan, dalam persamaan dan perbedaan ini, kita akan menemukan ada unity, equality, dan perbedaan sebagai pria dan wanita. Unity-nya, ya karena kita berbeda. Pria dan wanita itu berbeda. Dan memang Tuhan ciptakan beda sekali dalam cara berpikir misalnya, dalam kekuatan otot misalnya, dalam kedetailan misalnya, itu kan berbeda. Justru di sanalah baru ada unity, baru bisa tercipta unity dari yang berbeda. Kalau sama, Adam dan Steve misalnya, yang digembar-gemborkan kaum LGBTQ, pria dan pria, cara berpikirnya sama, cara bekerjanya sama, semuanya sama. Justru itu tidak akan ada, ya itu nggak usah unity, itu malah uniformity, kesatuan dalam artian uniform, semuanya ya sama, kembar. Tetapi yang disebut dengan unity, itu kan yang berbeda, tetapi disatukan. Dan itu justru membutuhkan, ya kita belajar dalam berelasi kan di sana. Ketika saya dan istri saya banyak perbedaan pendapat, banyak perbedaan cara kerja, justru di sanalah kita belajar untuk saling mengasihi, untuk saling mengalah satu dengan yang lain. Tetapi kalau saya dan Vikaris Peter misalnya, sama-sama sudah tahu cara kerjanya, sama-sama cara berpikirnya mirip karena sama-sama pria, ya itu kita kurang lebih uniform lah cara kita melayani. Meskipun juga tetap ada perbedaan, tetap ada unity-nya. Nah, ya uniform dalam visi lah misalnya. Saya, Pak Peter, Pak Tama, satu visi, uniform. Ya udah kita jalan dengan cara yang sama, kecepatan yang sama. Tetapi ketika ada wanita misalnya yang cara berpikirnya lain, ya dalam konteks ini kalau dalam hamba Tuhan ada Bu Grace, itu memang lain, lebih detail. Nah itu akan jadi lebih baik, akan jadi unity, bukan cuman sekedar uniform. Ya ini contoh kasar lah. Kalau kita lihat di gereja misalnya, kalau gereja semuanya itu punya pemikiran yang sama, satu ras yang sama, serba sama, uniform, itu memang tampaknya kalau mau kerja apapun cepat. Tapi akan jadi ya satu warna itu aja. Dia bisa melayani, cuman melayani yang di sana-sana aja, suku-suku itu aja. Tapi nggak akan bisa menjadikan segala bangsa muridnya kan, murid Kristus. Tapi ketika gereja itu terdiri dari orang yang berbagai suku, berbagai gender, berbagai pemikiran, kemudian bersatu, ketika diskusi aja, itu kan bisa menimbulkan banyak ide-ide yang gimana sih caranya kita melayani yang lain. Dan dalam diskusi mungkin ada pertengkaran juga, ada perbedaan pendapat, tapi justru itu kan jadi saling menajamkan. Nah, kembali lagi, begitu pula pria dan wanita, itu memang sengaja Tuhan ciptakan sangat berbeda, tapi dua-duanya diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, dan keduanya kalau kita perhatikan, itu Tuhan ciptakan dengan tangan. Kalau Adam memang pakai debu tanah, kalau Hawa dari tulang, rusuk Adam. Tapi itu keduanya sama-sama Tuhan ciptakan dengan berbeda daripada makhluk yang lain. Yang lain cuma Allah berfirman, maka jadi. Maka di sini, kalau kita lihat ada diskriminasi pria terhadap wanita,
ataupun mungkin karena sekarang zaman feminis, wanita yang mendiskriminasi pria, itu sudah menyalahi gambar dan rupa Allah ini. Ketika kita menganggap wanita hanya sebagai objek misalnya, kita menikah karena menganggap, ya saya butuh penolong dalam artian penolong sebagai objek, seperti saya butuh mau beli kendaraan, saya butuh beli mobil, menganggap wanita itu juga penolong yang sama seperti kendaraan itu. Saya mau menikah karena ya saya kurangnya di sini, di situ. Saya kurang bisa bangun pagi, saya butuh istri untuk membangunkan saya pagi hari. Saya kurang bisa cuci-cuci, saya membutuhkan istri untuk saya cuci-cuci. Menganggap istri hanya sebagai objek. Itu pun juga kita, dan sebaliknya menganggap suami hanya sebagai objek, hanya sebagai sopir misalnya. Itu kita sedang menganggap rendah gambar dan rupa Allah. Maka di sini wanita dan pria itu memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan. Dan kita lihat Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23 kita baca bergantian. Saya terlebih dahulu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istri, mengasihi dirinya sendiri. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, inilah ordo itu. Suami mengasihi istri, istri memang dikatakan tunduk, tetapi juga suami punya tugas untuk melayani istri juga. Jadi kalau kita baca dari Efesus pasal 5 ini kan kita tidak menemukan ada ketimpangan kan. Ternyata memang masing-masing punya peran sendiri, masing-masing punya tugas sendiri. Menjadi kepala itu bukan dalam artian mengeksploitasi ataupun mengobjektifikasi istrinya. Tapi dalam artian justru harus mengasihi, justru harus, kalau seperti Kristus sebagai kepala, ketika istrinya gereja, umat Tuhan berdosa, justru dia yang bertanggung jawab, yang menyerahkan dirinya sendiri untuk menerima hukuman atas apa yang dilakukan oleh mempelai wanitanya. Jadi tetap ada tugas yang masing-masing tugasnya berbeda, tetapi ini tidak menunjukkan siapa lebih tinggi atau siapa lebih rendah. Ada tugas yang setara, tugas sebagai suami istri. Dan kalau kita lihat, kembali lagi di Kejadian pasal 1, setelah Tuhan menciptakan pria dan wanita sebagai gambar rupanya, Tuhan kan juga kasih mandat budaya kepada manusia untuk menguasai bumi, penuhi bumi dan kuasailah. Tugas untuk memenuhi bumi dan menguasai bumi itu diberikan. Kenapa Tuhan berikan setelah Adam dan Hawa ada, bukan kepada Adam saja? Ya karena memang nggak bisa kan Adam memenuhi bumi. Gimana caranya seorang pria tanpa wanita bisa memenuhi bumi dengan keturunannya? Nggak bisa. Jadi tugas ini memang Tuhan berikan kepada pria dan wanita. Tugas yang setara sebenarnya. Tugas untuk memenuhi bumi.
Nah, disinilah kita bisa lihat dalam lembaga pernikahan itu bukan Tuhan mau siapa yang lebih tinggi atau siapa yang lebih rendah. Dan kalau kita juga lihat di seminar Pendeta Jethro beberapa waktu yang lalu, kita juga lihat beliau menyampaikan secara lebih detail, bahkan tugas ibu rumah tangga sekalipun, tugas untuk mengatur rumah menjadi baik, ternyata itu juga adalah tugas dari Allah sendiri. Allah yang menciptakan segala sesuatu teratur. Allah yang menciptakan air di tempat yang tertentu, daratan tempat yang tertentu, binatang yang ada di air, binatang yang seperti apa, tanaman yang ada di daratan itu seperti apa, semuanya diciptakan teratur. Itu kan sama persis seperti tugas ibu rumah tangga yang mengatur semuanya menjadi baik. Kalau Allah saja itu tidak malu mengerjakan tugas ibu rumah tangga, ya berarti itu tugas bukan tugas yang kecil sebenarnya. Bukan mentang-mentang seorang ibu rumah tangga yang kerjanya mengatur itu lebih rendah daripada bapak rumah tangga yang kerjanya di kantor mencari uang. Enggak, ternyata sama-sama itu, ya itu mandat yang Tuhan berikan, panggilan yang Tuhan berikan, sama pentingnya. Nah di sini kembali lagi David Tripp itu mengatakan, ketika kita mengobjektifikasi, merendahkan, atau mengabaikan nilai perempuan, berarti tidak hanya menghina mereka, tetapi juga kita secara langsung itu menghina Allah. Nah, tetapi kita bisa lihat juga tetap ada tugas-tugas dari ordo itu, ada tugas-tugas tertentu. Kalau kita lihat di gereja misalnya, gereja pada zaman dahulu itu memang pernah jatuh dalam kesalahan yang seperti ini. Memang benar-benar menganggap perempuan itu ya udahlah, untuk beribadah aja agak lebih susah lah, lebih baik yang pria yang memimpin semuanya, yang melayani semuanya. Sampai hari ini kalau kita lihat di gereja, kalau gereja Katolik, ya kurang lebih mirip lah kayak, ya Katolik itu juga lebih, peran gendernya agak lebih tertutup daripada kita. Yang benar-benar bisa jadi imam, yang benar-benar bisa jadi romo, yaitu hanya yang pria kan. Kalau yang wanita ya cuma jadi suster aja. Meskipun mereka juga sangat menghormati Maria, tetapi ya udah, semua yang pelayanan yang dominan itu adalah pria. Nah, kalau kita yang sudah melihat ternyata Tuhan memang ciptakan pria dan wanita itu sebagai gambaran rupa Allah yang setara, dan kalau kita lihat lagi di Alkitab, itu memang ada tugas-tugas peran-peran penting yang dilakukan oleh wanita. Misalnya hakim yang berperan sebagai raja, itu ada Deborah. Kemudian nabi juga ada Nabiah Hana. Tetapi kalau imam, itu memang tidak ada imam wanita. Nah jadi kita bisa mulai melihat, oh ternyata yang Tuhan katakan gambar dan rupa Allah itu setara, tapi ada ordonya sendiri, ya memang ada kalanya di gereja. Kalau memang urutannya pria sudah nggak ada, wanita itu bisa memimpin dalam peran kenabian ataupun dalam peran sebagai raja. Tetapi dalam peran sebagai imam, Alkitab tidak memberikan contoh, dan ini peran yang penting sekali karena Kristus sendiri sang imam besar. Maka ya udah di peran itu pria. Udah, tapi kalau kita mau berargumen karena gereja itu harusnya semuanya pria, alasannya apa, itu juga ya kita juga mesti lihat. Kalau kita lihat di GRI misalnya, yang boleh berkhotbah hari Minggu, itu kan memang pertama urutannya pendeta pria terlebih dahulu. Penatua pendeta pria, kalau nggak ada baru penatua awam pria. Kalau nggak ada lagi baru vikaris, tapi vikaris juga ya vikaris pria, vikaris wanita. Nah, kalau dalam konteksnya GRI itu juga masih dikasih kelonggaran. Ketika kita lihat, ya saya dibanding sama Bu Grace, itu kan lebih senior Bu Grace, khotbahnya lebih baik Bu Grace. Memang peran dia sebagai peran kenabiannya itu lebih nyata, lebih berpengalaman, lebih ada kuasanya lah daripada saya. Ya udah, nggak apa-apa, Bu Grace ataupun Bu Maria ataupun siapapun. Tetapi ketika sama-sama senior misalnya, ya yang diutamakan ya yang pria terlebih dahulu. Itulah kenapa kalau kita perhatikan juga di gereja, kalau kita ibadah hari Minggu yang doa berkat,
itu kan Bu Grace selalu minta antara Pak Peter atau saya atau Pak Tama. Kalau kita semua lupa, baru Bu Grace yang menyampaikan doa berkat. Nah, jadi di sini itu bukan menunjukkan siapa yang lebih tinggi daripada siapa, tapi ini lebih kepada ordonya, lebih kepada perannya. Ini tidak menunjukkan kalau wanita itu di gereja lebih tidak penting daripada pria. Cuman memang ada tugas-tugas tertentu yang itu memang Tuhan belikan teladan itu untuk pria. Dan tidak ada contohnya wanita. Ya sudah, kita taat aja dalam konteks itu. Tapi balik lagi, Alkitab itu juga meninggikan wanita seperti Deborah, Nabiah Hana, dan banyak wanita yang lain. Bahkan siapa di sini yang dapat tugas harus merawat, harus menjaga, harus benar-benar begitu intim dengan Sang Juru Selamat selama 9 bulan? Wanita kan, Maria. Itu tugas yang begitu besar diberikan Tuhan kepada wanita. Jadi di sini kita bisa lihat, ya ada kepentingan juga, ada peran wanita yang sangat penting di gereja, di rumah Tuhan. Kalau kita lihat juga ketika Tuhan Yesus melayani, ada wanita-wanita yang beserta dengan Tuhan Yesus, yang juga terlibat banyak dalam pelayanannya. Jadi di sini kita bisa lihat, ya wanita itu gambar dan rupa Allah yang juga berperan penting dalam pelayanan tubuh Kristus. Dan yang terakhir kita lihat penerapannya dalam respect atau rasa hormat dalam konteks kita hari ini. Kalau kita menyadari semua manusia itu adalah gambar dan rupa Allah, kemudian kita lihat hari ini kita buka Facebook, kita buka Twitter, kita buka komennya orang-orang, kita akan lihat kok mereka komentar itu nggak sadar kalau yang ngetik lawannya itu juga manusia. Seringkali menghinanya benar-benar pakai kata-kata yang kasar, bahkan pakai mengatakan dia sebagai lawan bicaranya sebagai binatang. Itu juga merendahkan gambar dan rupa Allah. Jadi kalau kita komentar bahkan dalam sosial media sekalipun juga kita perlu ingat lawan kita kalau bukan AI, kalau kita benar-benar sadar kita sedang berdebat dengan AI, ya udahlah kita mau pakai kata kasar seperti apapun sebenarnya nggak terlalu masalah. Tapi kalau kita sadar lawan kita, lawan bicara kita itu adalah manusia, ketika kita mengumpat dia, ketika kita pakai kata-kata kasar kepada dia, itu kita juga sedang mengumpat gambar dan rupa Allah, simbol Allah sendiri yang sedang kita lawan. Nah ini yang perlu kita ajarkan kepada anak cucu kita. Ketika kita pakai sosial media yang tampaknya kita nggak lihat siapa lawan bicara kita sekalipun, itu tetap hati-hati. Kita sedang berhadapan dengan gambar dan rupa Allah. Di gereja pun juga seperti itu. Kita seringkali mungkin juga ya ada berhadapan dengan anak kecil misalnya, atau berhadapan dengan orang yang baru datang ke kita nggak bisa marah-marah, nggak bisa mengumpat mereka, karena kita tahu ya itu tetap gambar dan rupa Allah. Kita nggak bisa menghina, tetapi kita harus mengasihi, bersikap lembut dan ya berbuat baik kepada mereka. Kalau seandainya seperti yang tadi saya bilang, ada orang LGBTQ yang rambutnya warna biru tiba-tiba datang ke kita nggak bisa langsung bilang kamu terkutuk, kamu orang berdosa atau segala macam, tapi kita harus memperlakukan mereka sama seperti kita memperlakukan ya saudara dan saudari kita yang sudah lama bergereja di sini. Meskipun nanti kita harus juga katakan ya apa yang kalau kamu memang LGBTQ, memang percaya itu, ya apa yang kamu percaya itu salah, itu tidak benar. Tapi kita tetap harus memperlakukan dia dengan rasa hormat, dengan kasih. Jadi kita bisa di sini banyak contoh Alkitab dari Amsal, dari perkataan Tuhan Yesus sendiri, dari Roma, itu juga Paulus itu mengatakan ya kita ketika menghadapi lawan komunikasi yang buruk, kita bisa balas dengan lembut. Amsal 15 misalnya ayat 1. Ya karena kita sadar lawan kita itu menyebalkan apapun, itu tetap gambar dan rupa Allah. Dan kalau kita lihat Paulus mengatakan, ya kita tidak perlu
membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita hidup rukun, memberkati, hidup damai, dan tidak membalas. Dalam Roma 15. Maka dari sini David Tripp itu memberikan beberapa aplikasi untuk orang tua, pelajar, dan nanti kita lihat sampai bawah. Untuk orang tua, kita perlu mengajarkan tentang identitas dan martabat manusia sejak dini. Identitas anak kita sendiri, tapi juga kita perlu sadarkan teman dia, siapapun itu, manusia yang lain, itu juga adalah gambar dan rupa Allah. Apapun kepercayaannya, apapun rasnya, umur berapapun, itu adalah gambar dan rupa Allah. Maka harus respect, harus menunjukkan menghormati mereka. Kemudian untuk para pelajar, ya kita mesti menghormati rekan kita di kelas dan dosen yang mungkin berbeda pandangan. Seringkali ketika kita ketemu sama dosen yang berbeda pandangan, kita agak kesal. Mahasiswa STT pun juga ada beberapa dosen nama-nama tertentu kalau kita sebut, rasanya kayak, aduh, kalau bisa kelasnya dia dihindari lah. Kalau dia salah ngomong di kelas juga kita langsung di belakang itu ngetawain. Tapi sebenarnya, ya kalau sadar dia juga gambar dan rupa Allah, meskipun pandangannya berbeda dengan kita, ya udahlah, tetap kita harus hormati. Meskipun pandangannya aneh sekalipun. Kemudian sebagai pengusaha dan sebagai pekerja, kita bisa perlakukan bawahan kita dan rekan kerja kita dengan hormat. Tetap apapun latar belakang mereka, mereka adalah gambar dan rupa Allah. Sebagai pemimpin masyarakat, kita bisa bersikap adil terhadap lawan politik kita. Kepada pasangan suami istri, kita bisa menangani konflik dengan kasih dan hormat. Kepada hamba Tuhan, hadapi perbedaan teologi dengan kebijaksanaan dan kasih. Maka di sini kita bisa lihat, ya aplikasinya sebagai gambar dan rupa Allah, itu ternyata banyak sekali. Kita menyadari diri kita sendiri, nilai diri kita itu ada pada Allah, dan kita juga melihat orang lain, nilai dirinya itu juga ada pada Allah. Dan karenanya, Paul David Tripp itu di bagian terakhir dari bab ini, mengkaitkan dengan Kristus yang mati di atas Kalvari. Pada pertanyaan terakhir dari minggu lalu, Saudara Marcel, hari ini nggak datang, sempat tanya apa kaitannya dengan Kristus yang adalah gambar dan rupa Allah. Kristus sebagai gambar dan rupa Allah yang sebenarnya dia adalah Allah itu sendiri yang menciptakan gambar dan rupa Allah, menciptakan manusia, tetapi dia berinkarnasi menjadi manusia. Kalau manusia yang lain, Adam dan keturunannya, itu gambar dan rupa Allah yang gagal, yang cacat karena berdosa. Kristus menjadi manusia, dia tidak berdosa sama sekali. Maka ini adalah gambar dan rupa Allah yang sejati. Maka kalau kita melihat gambar dan rupa Allah yang sejati ini, paling mudah kita sebagai gambar dan rupa Allah bisa meneladani dia secara moral. Itu mudah sekali. Kita baca aja narasinya dari Matius, Markus, dari Injil, kita langsung bisa meneladani dia. Inilah gambar dan rupa Allah yang sejati. Tetapi yang lebih daripada sekedar teladan moral, Kristus sebagai gambar dan rupa Allah yang sejati, dia yang benar-benar sempurna itu, dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita yang gambar dan rupa Allah yang tidak sempurna itu. Sehingga di hadapan Allah, ya kita dianggap sebagai gambar dan rupa Allah yang sempurna, dan dalam kehidupan kita sehari-hari ada harapan untuk kita menjadi seperti Kristus. Kita yang tadinya gambar dan rupa Allah yang cacat, melalui penebusan Kristus, kita jadi bisa menjadi seperti Kristus. Bukan cuman melihat Kristus secara moral, tetapi juga kita bisa benar-benar menjadi seperti dia. Meskipun ya kalau mau jadi sempurna seperti dia, itu tidak akan bisa selama di dunia ini. Tapi kita sudah mulai bisa untuk tidak berdosa, untuk tidak jatuh dalam kesalahan yang sama, dalam menilai ras yang lain lebih rendah misalnya. Kita sudah bisa mulai sampai sana. Dan Kristus juga memberikan kebenarannya, memberikan kekudusannya kepada kita. Hanya memang kita punya kebiasaan-kebiasaan sebagai gambar dan rupa Allah yang buruk tadi, yang masih harus setiap saat kita mengalami pengudusan. Nah, disitulah kita bisa melihat Kristus yang mentransformasi kita sebagai gambar dan rupa Allah, menuju kepada menjadi serupa dengan dia, gambar dan rupa Allah yang sejati.
kita diskusi. Apakah ada diskusi? Pertanyaan? Ya, Pak Ginting. Pertanyaan saya tadi kan ada itu ya, jabatan yang kepada Yesus itu di dalam gereja juga itu tidak ya, 3 tadi ya jabatan, tapi 1 itu tadi ada yang kepada perempuan ya. Itu di dalam perjanjian lama. Yaitu jabatan Tuhan Yesus itu adalah nabi, imam, dan raja ya. Sedangkan di dalam kita lihat di dalam perjanjian baru kan sudah tidak ada lagi imam ya, karena itu sudah dituntaskan di dalam ini kan sudah diselesaikan, sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Dia sendiri imam yang agung itu, yang menyerahkan dirinya untuk perdamaian kepada Allah kan. Begitu juga raja ya, tetap pasti udah pria. Kalau di dalam perjanjian lama tadi kan ada nabiah ya. Untuk perempuan ya, Hana, dan juga ada Nabiah Hulda pada zaman Raja Josia ya. Kira-kira argumen apa sehingga jabatan Nabiah ini ada di dalam perjanjian lama? Sedangkan dua jabatan yang lainnya itu yang diberikan kepada Yesus Kristus itu tidak ada. Itu saja pertanyaan. Raja juga ada. Kalau raja ada Deborah. Deborah memang bukan raja, cuman dia hakim. Hakim itu kan perannya sama seperti raja. Nah, kalau Nabiya kenapa bisa ada? Ya karena memang Tuhan, nabi itu kan juga dipanggil oleh Tuhan kan, diutus oleh Tuhan. Ya kalau Tuhan panggil wanita, ya memang ada, kan ada wanita jadi nabi. Nah, di sini kita juga bisa melihat, ternyata tugas untuk nabi itu kan tugasnya juga termasuk mengajar kan. Kalau kita lihat Hana yang di perjanjian baru, Hana yang ketemu sama bayi Tuhan Yesus, itu kan tugasnya juga sebagai guru. Nah, itu ternyata boleh. Ketika Tuhan Yesus lahir dari rahim Maria, yang mengajarkan Tuhan Yesus untuk berbicara, yang mengajarkan Tuhan Yesus untuk skill-skill dasar manusia pertama lah, itu siapa? Kan juga tetap Maria kan, tetap ya peran untuk mengajarkannya juga Nabiah. Nah, itu boleh. Jadi berdasarkan panggilan Tuhan terlebih dahulu, nggak masalah. Tuhan panggil wanita, ya sudah, boleh wanita. Dan memang ada peran-peran yang untuk mengajar di rumah Tuhan sekalipun, itu juga wanita boleh. Itu, Pak Ginting. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Kau yang telah berikan kepada kami satu dignitas yang diciptakan sebagai gambar dan rupa-Mu, dan juga yang memberikan Kristus yang mati untuk menebus kami. Kami yang dahulu cacat telah ditebus oleh Kristus, saat ini dapat menjadi gambar dan rupa yang sempurna di hadapan-Mu, tetapi juga dalam kehidupan kami sehari-hari, kami menuju kepada kesempurnaan menjadi seperti Kristus. Kami bersyukur untuk itu, maka biarlah kami dapat menerapkan doktrin ini dalam kehidupan kami sehari-hari, bukan hanya sebagai diskusi teologis, tetapi dapat kami terapkan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.